mengobservasikan, melanjutkan pembahasan kita kemarin tentang perencanaan di oil. Ya. Dasarnya itu adalah oil sebagai sumber daya alam terbatas. Penurunan mungkin karena oversupply atau memang sedang terjadi penurunan lockdown dan kondisi sentimen yang membuat dia itu turun. Secara solidnya oil naik, secara long term ya. Dan di sini kita sebagai investment, bukan trader. Investment artinya saya hanya pasif saja, ya. Mencari level entry berdasarkan support resisten, ya. Dan kira-kira dengan modal saya ini dibutuhkan berapa? Dengan dibutuhkan modal berapa? Ya. Dengan target, kita bicara sekarang targetnya dulu. Targetnya adalah di atas ini. Oh, sini di atas ya. Masih ada di atas nih. 63 lah kita buat. Ini spike, ini sebagai solidnya di sini. Targetnya di 63. Entry buy-nya, oke, sebelum target, sebelum buy, kita worst case skenario di sini. Di $4 lah. Atau kita bikin $5. $5 untuk worst case. Terburuknya kalau misalkan dia jebol ke $5, akhirnya udahlah, stop. Harus siap. Atau mau jadi 0 sih. Nanti kita pikir ya. Yang penting entry-nya adalah di pertama di sini. Kenapa di sini? Ini ada resisten become support. Lalu yang kedua di sini, ya kasat mata aja kita lihat di historinya. Lalu yang ketiga di sini, worst case-nya di 5. Oke, sekarang kita input. Input targetnya 63. Buy pertama itu di 34 lah ya. 34, oke. Buy kedua itu di 25. Ya, ini 25 ya. Ya, Pak. Jadi di luar dari head and shoulder, ini kita sebagai investment. Nah, kemarin melanjutkan pembicaraan kemarin. Kita mengacu pada long term perspektif dari sumber daya alam terbatas ini. Hampa sudah terjadi reverse head and shoulder. Nah, nanti besok kita update lagi. Ini sementara 25 buy kedua. Buy ketiga di 19. Worst case skenario-nya di $5. Dengan lot, oke. Ini lotnya agak besar nih. Kalau kita lotin, ini martingale ya. Ini namanya martingale. 1, 2, 4. Martingale. Cek. Cek audio. Bagus, Pak. Oke, ada ya. Martingale. Jadi bisa kita coba ilustrasikan, misalkan dia averaging flat. Jika averaging flat, maka dibutuhkan dana 6.900 atau 7.000 untuk ilustrasi seperti ini. Dan misalkan bodoh-bodohan deh, saya minyak sampai 0 aja. Ya. Dibutuhkan 10.000 atau 8.400. Potensi profitnya 11.000, jika dia harga semakin turun ke $19 per barel, lalu balik lagi ke atas sampai harga 63, potensi profitnya 11.000. Kita butuhkan modal antara menahan margin requirement dan potensi rugi. Peluang floating loss
itu sebesar 7.800. Peluang profit itu 11.100. Contoh misalkan harga turun ke 34, lalu langsung balik ke 63. Maka Anda sudah mendapatkan profit 2.900 untuk 0,1 lot. Nggak turun lagi maksudnya, nggak turun lagi sampai $19 per barel. Dengan begini, yang penting patokannya worst case saya adalah 0 aja. Nah, kalau misalkan worst case-nya 5, otomatis modalnya berbeda. Nah, ini trading plan untuk produk-produk yang memang long term perspektifnya solid. Kita averaging. Bisa averaging averaging flat atau averaging multiple entry, artinya itu martingale ya. Bisa dipahami? Ini ibarat bodoh-bodohan lah. Saya nggak beranalisa. Yang penting kalau harga turun ke situ saya beli. Ya. Yang penting saya butuh modal berapa gitu. Sebagai investment. Sama seperti kita trading saham ya. Mungkin sama seperti trading saham. Misalkan worst case skenario-nya 0. Minyak jadi 0. Tapi kan nggak mungkin sebenarnya. Kemarin aja kita tunggu sampai 0 nggak turun-turun. Kecuali udah chaos benar ya. Untuk gold juga sama, kita tarik lagi. Daily, maksudnya daily ya, D1. Nah, tinggal kita cari worst case-nya di berapa. Misalkan worst case-nya di bawah sini. Harga emang lagi mahal nih. Worst case-nya di 1433. Mungkin kita entry-nya berdasarkan level Fibonacci. Buy pertama di sini. Yes. Ini worst case. Satu rally-nya dia dari sini deh, yang dekat. Buy pertama di 1690. Targetnya ke 1.800 lah ya. $16.90. Buy kedua di 50%. 61% deh. 15.71. Nggak apa-apa. Jangan terlalu pendek. Karena terlalu pendek bahaya leverage-nya. 15.70 lah. Buy ketiga 15.25. Mengacu Fibonacci loh nih. 15.25. Skenario terburuk 14.30. Oke. Dengan begini, targetnya 1.800, kita butuh modal berapa? Modalnya 5.250 atau 52.500.000. Nggak ada swap loh untungnya nih. Nah, ini marginnya juga dibutuhkan beda ya. Misalkan marginnya itu 400 ya. Per lotnya berarti 250 ya. Beda lagi nih. Nah, kan di GK 1:400. Per lotnya margin kan 250 per satu lot. Maka dibutuhkan modalnya adalah 5.025. Modal goceng nggak bisa sih sebenarnya begini. Dengan menahan emas sampai worst case skenario terburuk di sini. Jadi software ini Anda boleh hanya untuk gold dan oil ya sebenarnya. Kalau ada Brent atau natural gas bisa. Ya. Natural gas ini memang, saya nggak ada sini. Ada satu lagi sih. Natural gas tuh lagi murah. Gas alam.
Mohon ada feedback atau respon. Ini ibaratnya bodoh-bodohan, maksudnya bukan bodoh-bodohan ya, maksud kita benar-benar investment. Iya, beda. Bukan trader nih, Pak. Ibaratnya dia tuh investasi, seorang investment yang memang membutuhkan long term perspective. Ada kok hasilnya yang udah berhasil. Berapa lamanya nggak tahu Pak Agung. Who knows the market. Bicara soal berapa lamanya, mungkin kita lihat dari reaksi pasar teknikal ya, dari pola-polanya. Misalkan dia udah tercapai, ada koreksi sampai berapa lama targetnya, kembali lagi ke teknikal. Kok bisa merugi Pak trading oil? Apa karena ketahanan dana? Ya iya, trading yang ugal-ugalan bisa rugi Pak. Kalau dengan konsep begini kan nggak mungkin rugi. Trading udah terkalkulasi, ya udah tersusun. Rugi kalau misalkan dia ke $5 atau ke 0. Sebelumnya Pak Ang dibuat gini belum? Perencanaan dagangnya. Jangan main asal tembak sell buy gitu aja. Perencanaan dagangnya misalkan di mana beli, di mana keluar. Keluar ada memang dua pilihan kalau keluar dalam kondisi rugi ya. Bisa di $5 atau di $4 atau di 0. Harga minyak jadi 0. Butuh dana berapa? Kan bisa diukur di sini. Udah terkalkulasi. Kalau mau misalkan modalnya minyak dari 0 berapa modalnya? Nah, 11.000. 8.400. Ini potensi rugi, ini potensi profit, dan modal dibutuhkan sekian. Dan nggak diapa-apain, diemin aja. Jangan dikutak-kutik. Karena banyaknya orang trading main kutak-kutik. Modal 20 juta, nggak pakai kalkulasi, ya keseret juga, Pak. Kita udah perhitungkan loh. Jadi perencanaan ini udah secara matematik. Misalkan sudah sampai 25. Oke. $25 per barel itu balik ke atas. Ya nggak apa-apa, berarti ada untung 2 ini, Pak. Yang ini Anda coret. Yang 19 nolin. Sorry. Ini nolin aja. Ya udah ada potensi profit. Sorry, salah. Ini tetap 19 ya. Kalau misalkan dia naik, udah sampai 25 dia naik, ya udah ada dua peluang keuntungan ini. Jadi nggak perlu sampai bawah, nggak masalah. Walaupun sampai 34 terus dia naik lagi ke atas, ya nggak apa-apa. Artinya di mana kalau misalkan saya beli di situ, untung berapa, rugi di berapa. Dengan kalkulasi seperti ini, ya, Anda bisa menghitung di mana berapa kerugian dan berapa keuntungan. Bukan emas dan gold, Pak. Emas dan minyak. Ini striknya hanya emas dan minyak yang solid terhadap long term. Forex, ya, ada sideway-nya. Selalu buy, kan solid terhadap long term. Minyak dan emas sumber alam terbatas, sumber daya alam terbatas, sorry. Dan penurunan itu karena faktor kondisi. Emas itu pasti naik, cuman masalah waktu. Minyak masih dibutuhkan, belum ada bahan bakar pengganti yang memang jadi solid untuk pengganti minyak untuk dipabrikasi. Minyak mentah dan natural gas, ya nggak ada sih natural gas di GK Invest nih. Itu potensi bagus. Oke. Jadi dengan begini, buy only ya.
jangan ambil posisi sell. Buy only untuk investasi. Nggak ada tuh Pak, investasi ngejual. Investasi yang ditahan itu adalah beli. Anda beli tanah, diemin kan? Anda beli saham, diemin. Berapa lembar saham? Seperti ini. Oke, ini akan saya share. Dan materi tadi akan saya share juga. Oh, Pak Angga ikut ya berarti. Saya nggak bahas lagi mengenai emas. Emas pasti udah pada tahu pada monthly-nya gimana. Monthly-nya seperti apa. Untuk emas ya, monthly-nya. Nah, apa yang terjadi di monthly emas? Ada, Bu. Nah, monthly-nya, dia berpotensi seperti cangkir. Ada koreksi nggak, Pak? Ada. Secara long term, naik. Koreksi sampai berapa? Target sini, Pak. Dalam video saya sudah ada. Plan emas ke depannya. Kalau turun, jangan panik. Jangan heboh. Biarkan aja dibentuk seperti cangkir. Ya. Bagi seorang investment, justru harga turun bagus. Bagi seorang trader, juga bisa memanfaatkan gelombang naik dan turun. Ya, ini monthly-nya loh. Tungguin aja. Kalau misalkan dia naik ke atas, menggenapi inverted head and shoulder, dan menggenapi dari bibir cangkirnya dia. Biarkan saja. Jangan panik dan jangan heboh. Intinya kita sudah semakin tough, ya. Biarkan pasar membuka diri dan tindakan kita bagaimana jika terjadi seperti itu. Oke. Rekomendasi saya di minyak dalam hal ini. Minyak secara monthly, Anda lihat, masih bisa buat investment.